Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fahri Hadi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluleo. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari ekonomi mikro, yaitu dengan materi pemerintah dan kegagalan pasar. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Pertama, pengertian kegagalan pasar. Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok, monopoli produksi atau konsumsi, dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan atau eksternalitas seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Kita masuk di bagian kedua, yaitu efek kegagalan pasar. Jika kegagalan pasar, harga pasar gagal mencerminkan semua biaya dan manfaat bagi produsen dan konsumen. Produsen gagal menangkap akses biaya dari produksi, begitu juga konsumen tidak menerima manfaat terbesar dari konsumsi barang dan jasa secara keseluruhan. Pasar tidak menghasilkan produk yang memberikan manfaat secara sosial optimal bagi produsen maupun konsumennya. Kita masuk bagian ketiga atau C, yaitu penyebab kegagalan pasar. Sebagaimana saya sampaikan, kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena ada distorsi pasar seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar. Misalnya karena faktor geografis. Dalam hal ini, pasar tidak dapat menggunakan faktor produksi dengan cara yang paling efisien. Kita masuk bagian D, yaitu upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Bisa kita lihat, yang pertama itu penetapan harga minimum atau floor price. Penempatan harga minimum atau harga besar atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tungkulak atau orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membeli melalui bulog, badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Namun mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang membentuk harganya di luar harga minimum. Terus yang kedua, yaitu penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau disingkat HED yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HED dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain yaitu harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer.
Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar yaitu penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Selanjutnya ada pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam membentuk harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan oleh masyarakat atau pengusaha, perusahaan atau pemerintah itu sendiri. Penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan utamanya bagi saya sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.